Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi MTS dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka. Kita akan membahas tentang materi Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Ini adalah materi pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 MTS semester Gasal. Dalam kehidupan sehari-hari kita sangat akrab dengan Al-Quran ya, yang sering kita baca, kita pelajari ya. Di sini kita akan belajar apa sih Al-Quran itu ya. Al-Quran ada pengertian menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari lafal qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Ya, jadi Al-Quran yang sehari-hari kita baca, ya, kita pelajari, itu secara bahasa artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah, ya, apa itu Al-Quran? Di sini ada 3 hal yang harus ada. Yang pertama bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ya, atau kalam itu ya ucapan bahasa kita, yang bahasa yang halus itu firman Allah yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Ya, yang kedua ada Nabi Muhammad. Kemudian apakah Quran itu langsung dari Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad? Tidak, Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Nah, di sini ada Allah, ada Nabi Muhammad, ada malaikat Jibril. Dan membacanya adalah ibadah. Jadi inilah pengertian Al-Quran menurut istilah. Jadi kita ulangi sekali lagi. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Nah, ini pengertian Al-Quran. Ya. Kemudian Al-Quran itu memiliki nama lain, atau bisa kita sebut dengan Al-Furqan, yang artinya pembeda. Kemudian Al-Huda artinya petunjuk, dan Asy-Syifa artinya obat, Az-Dzikr artinya peringatan, dan An-Nur artinya cahaya. Selain ini ya, banyak nama-nama lain Al-Quran, tetapi minimal kita bisa menyebutkan 5 nama lain Al-Quran dan artinya. Bagaimana kedudukan Al-Quran? Ya, sebagai sumber hukum, dia adalah sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Jadi kita sebagai umat Islam harus memahami, ya, menggunakan Al-Quran ini sebagai sumber hukum Islam yang pertama ya. Kemudian masuk pada berikutnya, yakni fungsi Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada yang diturunkan Allah kepada Rasulullah untuk apa sih, ya kan? Ya, merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 185. Ya, ayat ini familiar, sering kita dengar terutama di bulan Ramadan, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Unzila, ya, diturunkan, fihi, di dalam bulan Ramadan, Al-Quran. Sebagai apa? Hudal linnas, ya. Jadi yang bergaris bawah itu hudal linnas artinya petunjuk bagi manusia. Quran diturunkan Allah, ya, kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril tadi. Fungsinya apa? Ya, sebagai petunjuk manusia. Di dalam Al-Quran itulah isi
ya, bagaimana manusia harus menjalani ya kewajibannya sebagai hamba Allah, menjalani sebagai khalifah fil ard. Disitulah fungsi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan yang kedua, fungsi Al-Quran adalah wabayyinatim minal huda, memberikan penjelasan mengenai petunjuk itu. Ya, dalam Al-Quran dijelaskan ya bagaimana menjalani bagaimana menjalankan perintah-perintah Allah itu. Dan wal furqan atau Al-Furqan adalah Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini fungsi Al-Quran berdasarkan dari ayat 185 surah Al-Baqarah. Selain ini banyak sekali fungsi-fungsi Al-Quran. Minimal kita memahami ada 3 fungsi Al-Quran yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ya, minimal kita hafal ayat ini dan artinya. Kemudian lanjut pada pengertian hadis. Ya. Apa itu hadis? Ya. Menurut bahasa, ya, hadis itu berasal dari lafal hadatha, ha, dal dan huruf ta, hadatha, yang berarti bisa artinya baru, bisa berarti ya, cerita atau ucapan secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, ya, pengertian menurut ya terminologi, hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tadi Al-Quran itu kalamullah, ucapan Allah, tapi kalau hadis ini perkataan dari Rasulullah SAW. Bagaimana kedudukan hadis? Nah, hadis adalah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi yang pertama urutannya Al-Quran, baru yang kedua adalah hadis. Ya. Yang ketiga apa? Ya. Yang ketiga adalah ijtihad. Ya. Tetapi yang kita pelajari di sini baru Al-Quran dan hadis saja. Untuk ijtihad nanti pada tingkatan yang lebih tinggi, mungkin ketika kalian belajar di aliyah. Macamnya ya, ada jenisnya hadis qauliyah, ya, hadis tadi yang berupa perkataan Rasulullah. Misalkan kita sering mendengar ya, hadis yang berbunyi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya dan mempelajarinya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini adalah perkataan atau sabda Rasulullah SAW. Kemudian ada kalanya hadis itu berupa perbuatan Rasulullah. Ya, misalkan Rasulullah ya menjalankan sholat, ya, misalkan sholat, ya, Rasulullah diawali dengan takbiratul ihram, angkat kedua tangan. Nabi tidak menjelaskan begini loh caranya sholat diawali dengan takbir, misalkan tidak menjelaskan dengan perkataan seperti itu, tetapi Rasulullah mencontohkan perbuatan sholat. Nah, perbuatan itulah dikatakan hadis fi'liyah. Yang ketiga ada namanya hadis takririyah, yakni yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW. Ya. Misalkan ya, pada masa itu ada sahabat Nabi yang makan daging biawak, ya.
Nabi melihat sahabat tersebut makan daging biawak, ya, Nabi tidak melarang, tidak mengatakan itu haram, tidak, ya kan? Tetapi Nabi juga tidak ikut menikmatinya, tidak memakan daging tersebut, ya, sehingga dikatakan ini adalah termasuk hadis takririyah, artinya itu boleh, ya, tidak haram, tetapi Nabi tidak memakannya. Itulah yang namanya ketetapan Nabi, dikatakan hadis takririyah. Berikutnya adalah fungsi hadis, ya, terhadap Al-Quran. Mengapa sih kok ada hadis? Bukankah Al-Quran itu sudah cukup? Coba kita lihat satu persatu apa itu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, yang pertama adalah fungsi hadis mengukuhkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian hadis memerinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global, ya, masih luas, cakupannya masih luas. Kemudian yang ketiga, membatasi keumuman Al-Quran. Yang keempat, menetapkan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Contoh yang pertama yakni fungsi hadis mengukuhkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Misalkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 102, mungkin yang ada Al-Quran di depannya bisa langsung dibuka, kan? Surah Al-Imran ayat 102, di situ bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, yang ada terjemahnya bisa dilihat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati atau meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Di sini pembahasan tentang ayat tersebut ada perintah bertakwa, ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah, ada perintah bertakwa. Nah, jelas, ya. Kemudian di dalam hadis, ya, ditemukan juga perintah bertakwa, ya, misalkan dalam teks, ya, berikut, ya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, ikutilah, ya, keburukan dengan kebaikan, ya. Tamhuha, yang kebaikan itu bisa menghapus keburukan, wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang bagus. Jadi dalam hadis ini ada perintah bertakwa juga, ittaqillah, dimanapun kita berada, ittaqillaha haitsuma kunta, dimanapun berada kita harus bertakwa. Misalkan, ya, siswa-siswi semuanya di sekolah waktu jamnya sholat, ya, misalkan sholat duhur kita berjamaah, ya, semua diperintahkan, ya, untuk bersama-sama menjalankan sholat berjamaah. Nah, ketika misalkan kita posisinya di rumah, ya, kalian di rumah, nah kebetulan orang tua kalian tidak ada di rumah waktu duhur tersebut. Nah, ya, kita mengamalkan hadis ini, merujuk pada hadis ini, ya, kita tetap menjalankan sholat. Nah,
karena sholat itu wajib. Ya, ittaqillah itu makunta, dimanapun kita berada. Nggak ada guru yang ngawasi, tidak ada orang tua yang menyuruh, tidak ada yang mencatat. Ya. Ittaqillah itu makunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Misalkan ya, yang sering terlewatkan ketika ada kegiatan-kegiatan, ya, misalkan di luar, misalkan study tour ataupun misalkan lagi jalan, ya, melakukan perjalanan, ya tetap kita jalankan. Nah, ini bagian dari perintah Allah, ittaqillaha haitsuma kunta. Banyak hal ya, contoh-contoh itu contohnya tentang perintah sholat, ya, dimanapun kita berada dalam kondisi apapun tetap kita jalankan. Paham ya? Untuk satu contoh mengukuhkan atau menguatkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi di Al-Quran ada tentang perintah takwa ini, kemudian diperkuat lagi, dikokohkan oleh hadis ittaqillaha haitsuma kunta. Berarti betapa pentingnya takwa ini. Kemudian melangkah pada contoh yang kedua, fungsi Al-Quran, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah memerinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global, ya, sifatnya masih sangat luas. Ya. Misalkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3, ya, bisa dibuka Al-Qurannya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagimu, yakni bangkai, darah dan daging babi. Ya. Di situ ada haramnya bangkai, haramnya darah, ya, babi, ya. Diharamkan kita memakan bangkai dan darah. Nah, dalam hadis ternyata dijelaskan ada bangkai yang halal. Ya, apa itu? Ya, mungkin anak-anak sudah tahu, yakni bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, jadi ikan yang selama ini kita makan, ya kan, itu kan tidak kita sembelih dulu di pasar, ya kan, dari pasar. Ya, ibu kalian yang belanja ke pasar kan, tidak misalkan mau menyembelih ikan kan, tidak. Ikan itu sudah dibeli dalam keadaan mati, dia kan bangkai berarti kan. Nah, itu halal. Dari mana kita tahu bahwa ikan itu halal? Padahal tadi dalam ayat Quran kita diharamkan makan bangkai. Nah, dari hadis inilah kita tahu bahwa ikan, ya, bangkai ikan ataupun bangkai belalang itu halal. Nah, kalau tidak ada hadis ini, ya, jadinya haram kan? Nah, makan bangkai, makan ikan. Jadi inilah fungsinya hadis, ya, ada memerinci ayat-ayat yang sifatnya masih menyeluruh tadi, ya, diharamkan bangkai dan darah. Kalau kita hanya merujuk pada teks, ya, ayat Quran, ya, kita akan kesulitan. Ternyata ditemukan dalam hadis ada bangkai yang halal, yakni ikan dan belalang. Kemudian darah, ya kan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu, diharamkan bagimu memakan darah, ya kan. Ya. Ternyata, ya, ada darah yang dihalalkan, yakni apa? Hati dan limpa. Yang tadi yang di darah, yang pada pemahaman pertama tadi ada haramnya darah, ya, ada, ya, biasa, ya, mungkin orang yang hewan yang disembelih, nah, itu kan mengeluarkan darah yang banyak, ya kan. Nah, itu bagi yang tidak tahu hukum atau memang dia bukan memahami ini, ada yang
darahnya itu ditampung. Darah itu kan kental, ya. Kemudian ada yang kemudian mungkin dikukus, ya, atau mungkin kemudian digoreng. Ada yang itu kemudian dijual di pasaran. Nah, itu sehingga nampak seolah-olah seperti hati, ya. Yang darah tadi, yang di darah dari hewan, 9 hewan tadi yang ditampung itu kemudian dia bekukan. Nah, itu jelas-jelas haram, tidak boleh, ya. Jadi hati-hati kalau kita misalkan, ya, makan di warung atau di restoran, dipastikan bahwa yang kita makan adalah benar-benar mengkonsumsi makanan yang halal, baik itu halal zatnya, ya, secara zatnya dia memang halal, ataupun perolehannya, ya. Bisa jadi kita memakan ayam ini halal, tetapi cara mendapatkannya dengan cara mencuri ayam tetangga misalkan, itu jadi haram, walaupun itu ayamnya ayam yang binatang halal, ya, tapi caranya dengan mencuri jadinya haram perolehannya. Kemudian berikutnya, contoh yang ketiga adalah membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, jadi kalau tadi memerinci ayat-ayat yang sifatnya global, yang ketiga membatasi keumuman Al-Quran, ya. Perlahan-lahan kita pahami fungsi hadis yang ketiga. Misalkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, ya, mungkin bisa dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Jumu'ah ayat 9, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ayat ini diawali dengan, ya, lafal ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, orang yang beriman itu siapa? Apakah hanya laki-laki saja, atau perempuan saja, atau laki-laki dan perempuan? Ya, merujuk ayat ini ya ayyuhalladzina amanu, yang namanya orang beriman ya bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau melihat ayat ini, ya, terlihat bahwa, ya, orang-orang yang beriman baik laki-laki ataupun perempuan diperintahkan untuk sholat Jumat, ya kan? Nah, ternyata di dalam hadis kita dapatkan bahwa al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Bahwa sholat Jumat wajib bagi setiap muslim dalam berjamaah kecuali 4 orang. Nah, jadi sholat Jumat itu pada prinsipnya wajib bagi setiap muslim, ya, tetapi dia dikecualikan bagi 4 orang. Siapa yang dikecualikan atau yang tidak wajib adalah abdun mamlukun, yakni hamba sahaya, awi mro'atun atau wanita, au sobiyun atau anak-anak, au maridun atau orang sakit. Nah, jadi dari di sini kita tahu bahwa sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki, yang perempuan tidak, anak-anak juga tidak, ya. Kemudian orang sakit juga tidak wajib, hamba sahaya tidak. Nah, jadi kalau kita hanya mengacu pada teks Al-Quran saja, ya, bisa-bisa jadi nanti terjadi pemahaman yang salah, sehingga kita perlunya belajar tentang hadis selain belajar tentang Al-Quran. Jadi fungsi yang ketiga, ya, sekali lagi adalah membatasi keumuman ayat Al-Quran. Kemudian berikutnya adalah, ya, yang keempat, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah
menetapkan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Nah, misalkan ya, ada yang tanya, apa sih hukumnya makan, misalkan makan kucing. Nah, ada yang mencari dalam Al-Quran, dicari dari juz 1 sampai juz 30, nggak diketemukan ya lafal tentang kucing. Berarti boleh misalkan. Nah, tunggu dulu. Nah, pelajari hadisnya dulu. Nah, ternyata di dalam hadis, nah, ada sebuah ya teks, kullu dzinabin minasibai fa'akluhu haramun. Ya, dalam hadis ditemukan setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Kullu dzinabin minasibai fa'akluhu haramun. Ya, ternyata memakan binatang buas yang bertaring itu hukumnya haram. Nah, tadi pertanyaannya, bagaimana hukumnya memakan binatang kucing, hewan kucing ya? Nah, berarti kan masuk kategori hewan bertaring, berarti ya haram. Nah, jadi kalau kita hanya mengacu pada Al-Quran, tidak ditemukan hukum, misalkan hukum apa, memakan binatang kucing atau hewan kucing. Nah, tidak ada. Inilah fungsinya kita belajar hadis di samping kita belajar Al-Quran. Oleh karena itu hati-hati ya, kalau misalkan kalian menjumpai postingan-postingan ataupun mungkin ya ajakan gerakan tentang ingkarus sunnah, mengingkari sunnah atau mengingkari hadis-hadis Nabi, itu tidak benar ya, bahwa kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Quran ya itu kalamullah, kalau hadis itu adalah ucapan, perbuatan ataupun ketetapan dari Rasulullah, yang mana tadi memiliki 4 fungsi hadis. Ini harus dipahami bersama. Jadi tidak bisa kita hanya misalkan berpedoman kepada Al-Quran saja, kemudian hadisnya tidak ya. Harus ya, sebagai umat Islam ya, anak-anak semua harus memiliki pemahaman yang benar bahwa Quran dan hadis adalah sebagai pedoman hidup, sebagai sumber hukum ya, dengan hierarki atau tingkatan. Pertama, hukum yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, ada lagi yang ketiga apabila tidak ada ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, yakni yang ketiga ada namanya ijtihad, tetapi tidak kita pelajari pada materi ini. Itu nanti lebih jauh lagi, dikaji lagi di tingkatan yang lebih tinggi di aliyah, ataupun bahkan kalau kalian ingin mempelajari lebih dalam lagi, bisa kalian nanti waktu kuliah bisa ngambil jurusan ilmu tafsir hadis, sehingga memiliki pemahaman yang lebih komprehensif, menjadi ahli di sana. Demikian materi kita pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti bisa diulang lagi ya, dibuka lagi materi ini sehingga kita bisa paham. Kalau ada hal yang tidak paham atau kurang jelas, nanti bisa ditanyakan langsung. Terima kasih. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua, anak-anak semua, mendapatkan materi ini, memahami ini, bisa diamalkan dalam keseharian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.